disebut sebagai duet pemersatu bangsa. Siapa itu? Yaitu Anies Puan atau Puan Anies. Siapa saja anak-anak terbaik bangsa kita pilih secara jujur gitu. Ingat loh ya, mengelola bangsa ini tidak bisa sendirian, satu sayap saja. Nggak bisa. Jadi nasionalisme dan kelompok religius itu menginsafi benar bahwa Indonesia itu adalah sayap Garuda. Kedua kelompok ini harus menginsafi benar. Jangan kalau ini sama ini tidak mau. Yang ini tidak mau, ini mengelola negara bukan mengelola rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Iswan. Apa kabar? Baik, bersama saya adalah Mas Oong atau lengkapnya itu Mas Fathur Rahman Fadli. Fadli, ya. Bukan Fathur Rahman. Bukan. Fathur Rahman. Fathur Rahman. Ya. Jumpa kembali di Nur Eswan Channel. Ya kan, ini legendnya Nur Eswan Channel ini Mas Oong. Karena pernah memperkenalkan diksi kata limbah demokrasi. Limbah demokrasi ya. Apa kabar, Mas? Baik. Oke. Pak Ong, Ya. saya nih mau nanya tentang dinamika politik Pilpres 2024. Ya. Ya kan ini pasti para elit politik ini sedang melakukan kalkulasi. Tentu. Siapa yang punya tiket, pantas punya tiket, yang didukung, yang diusung, ya kan? Tapi kita batasi pada adanya usulan duet yang katanya itu untuk menghindari polarisasi kembali politik, kemudian disebut sebagai duet pemersatu bangsa. Siapa itu? Yaitu Anies Puan atau Puan Anies. Kalau pendukung Anies maunya Anies Puan, pendukungnya Puan Anies. Puan Anies. Saya kira itu menarik ya. Nah, Itu sesuatu dinamika politik yang wajar-wajar saja. Karena dinamika kalau kemudian pasangan Anies Puan atau Puan Anies itu kan dinamis nantinya ya, siapa yang akan dominan dan memiliki elektabilitas yang baik tentunya ya. Tentu akan diuji oleh publik ya kan. Kalau saya pribadi melihat dari dua tokoh itu, bagusnya pasangannya siapa? Apakah Anies Puan atau Puan Anies? Kalau saya pribadi secara akademik ya ingin melihat menjatuhkan pilihan kepada Anies Puan gitu. Alasannya? Alasannya banyak sekali. Berderet-deret alasan untuk melegitimasi pilihan itu. Anies Puan itu punya landasan historis dari kakek nenek moyang mereka gitu kan. Dahulu Soekarno dan kakek Anies itu, Baswedan, itu berteman baik ya, dan sama-sama menjadi tokoh kemerdekaan. Mereka keduanya itu memiliki kontribusi besar kepada bangsa dan negara. Negara itu akan diakui sebagai negara oleh negara lain karena ada satu prasyarat lain, yakni syarat fakultatif. Secara akademik itu disebut dengan syarat fakultatif, yaitu pengakuan negara lain terhadap eksistensi sebuah negara. Mengapa itu penting? Jadi kakek Anies itu, Baswedan itu, Abdurrahman Baswedan ya namanya, beliau itu melengkapi kita sebagai bangsa. Di samping dahulunya dia juga ikut berjuang ya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi Anies dan Puan ini adalah genre ya negarawan kedua-duanya. Karena itu kalau kemudian kita meletakkan amanah bangsa ini kepada keduanya, ya tidak salah. Karena secara heredity ya dia memiliki spirit perjuangan itu, spirit kenegarawanan itu. Hanya saja kan itu proses politiknya harus kita uji. Apakah publik menyadari realitas sejarah ini? Itu satu. Yang kedua, kita bisa lihat kedua tokoh ini
memiliki kematangan politik. Anies itu menurut saya bukan seorang politician, ya, tetapi dia seorang negarawan yang sudah teruji. Bahkan saya awal-awal itu melakukan kritik terhadap Anies, tetapi alat saya akademik di dalam melihat dia, ya. Tetapi kalau alat saya yang saya pakai, instrumen analisis saya menggunakan analisis politician, ya kan, apa namanya, ya politik atau kenegarawanannya, kepentingan negara, maka Anies on the right track gitu, perjalanan politiknya gitu. Oke. Artinya rekam jejaknya cocok gitu kan untuk mengelola negara. Gitu. Sudah matang. Oke. Nah, dan Anies tidak boleh terus-terus dipuji. Mendukung Anies itu dengan kritikan justru bagus. Oke. Kenapa? Karena dengan kritikan itu kemudian Anies bisa menghela kritik itu untuk menambah energi. Kritik bagi seorang negarawan itu energizing force. Iya. Ya. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau kemudian orang dikritik. Tokoh dikritik itu bagian tak terpisahkan dari cara orang itu mematangkan tokoh. Nah, gitu. Kemudian dan Anies sudah teruji. Ya, ditempa oleh keadaan. Kalau kita pakai teorinya Miliband, transgenerational history, ya, dan generational history, maka Anies itu hitungan saya dia running well. Nanti kalau misalnya publik ini sudah mulai mendayu-dayu, ya kan, mengharap-harap, ya kan, membuat Anies itu berada di atas puncak harapan, ya. Publik saya rasa saya akan diam-diam melihat realita riak-riak di dalam masyarakat itu, tampaknya gelombang Anies itu ini. Bahkan ini pelanggan saya yang datang ke sini itu mengatakan bahwa dia sangat pilih Anies. Tetapi orang itu mengatakan kepada saya, "Pak, pilih Anies, Pak. Kalau saya pilih Anies, Pak." Gitu. Saya tanya alasannya, tak begini. Saya kira saya merasa dia akan bisa membawa Indonesia lebih baik, katanya. Oke. Jadi punya hope. Jadi ini kan publik, orang-orang biasa. Jadi ekspektasi publik itu besar terhadap Anies. Karena dan kan kelihatan. Percaya. Iya, kelihatan kan langkah-langkah Anies itu. Oke, terus? Jadi itu kedua, ya. Yang ketiga, Anies itu punya passion, political passion. Political leaders. Dia memimpin politik. Sosok Anies itu sosok negarawan. Pada dirinya ada genre kenegarawanan itu. Oke. Saya tidak memuji-muji ini, ya. Tapi saya mencoba membacanya dari realitas empirik yang hari ini muncul gitu kan. Kalau Mbak Puan? Puan juga demikian, cuman bagaimanapun juga Puan itu harus juga banyak belajar tentang bagaimana misalnya mengelola perbedaan di dalam parlemen. Mengelola perbedaan dalam parlemen itu sesuatu yang ini membutuhkan seni tersendiri. Tapi lambat laun saya lihat Mbak Puan itu semakin matang. Ya, kalau kita lihat aktivitasnya di Instagram beliau itu sudah mulai semakin matang, melihat realitas, dan Puan sebenarnya bukan orang yang ujuk-ujuk disuruh menjadi pemimpin oleh Bu Mega. Walaupun itu anaknya. Dia suruh belajar dulu dari bawah. Saya kira Puan pada titik tertentu nantinya, kenapa kemudian saya tidak memilih menjatuhkan pilihan Puan Anies, ya? Karena Puan masih butuh waktu untuk menjadi orang nomor 1 di Republik ini. Gitu. Okay. Jadi kita menempatkan orang itu secara empan-papan, ya. Dengan demikian, kalau kelak nanti takdir Tuhan itu menjadikan Mbak Puan sebagai presiden, itu soal lain, itu sebuah taken for granted. Tapi dia ada proses belajar yang intensif untuk menjadi negarawan sejati, gitu. Dan itu bisa dilakukan dengan menjadi cawapresnya Anies dulu misalnya. Okay. Nah, itu semakin matang. Mbak Mega itu bagaimanapun juga dia turunan Taufik Kimas, genrenya Soekarno, punya Mbak Mega juga gitu ya. Bagaimanapun Megawati lepas dari segala kelemahannya, dia itu powerful sebagai politisi perempuan. Mana coba dilihat di dunia bisa bertahan memimpin orang banyak begitu dan partainya selalu menang. Itu kan harus kita akui sebagai realitas politik. Siapa? Bu Mega atau Mbak Puan? Siapapun Mega atau Puan. Kan gitu kan? Okay. Itu realitas politik kan. Kita tidak bisa memuji-muji orang tapi itu tanpa tes. Tapi kalau misalkan ada juga publik
yang melihatnya gini, terang aja Mbak Puan bisa menjadi ketua DPR, menjadi pejabat teras, karena dia kebetulan saja anaknya Bu Mega yang kemudian mendapat banyak privilege. Kalau sinyalemen itu jawabannya apa itu? Ya wajar saja dong, dia punya privilege, karena kan orang tuanya adalah pemimpin partai politik, ya kan? Dan itu mungkin privilege itu diberikan atau tidak diberikan, dia terberikan, gitu. Itu given lah. Given ya, taken for granted. Kalau saya anak Soeharto, masa saya pasti kaya? Nggak mungkin, nggak. Masa anak Soeharto miskin? Anak presiden miskin kan nggak lucu juga. Tinggal ya? soal cara. Tinggal soal cara. Apakah cara-caranya itu fair atau unfair kan gitu? Tinggal dilihat apakah memang Bu Mega menempa dia dari bawah dengan jenjang tempaan yang dibuat sealamiah mungkin nggak? Ngelihat ya, saya tidak melakukan riset intensif ya, melihat bagaimana Mbak Puan day to day, week to week, ya kan, ditempa oleh Bu Mega gitu kan. Saya kira dengan aktivisme Mbak Puan di situ, di PDIP, kan juga diberikan peluang untuk melatih diri kan, membangun diri. Tentu saja dia juga menyerap anggota DPR, kan, ketua fraksi. Nggak ujuk-ujuk juga kan, menjadi aktivis partai kan, mengelola orang gitu kan. Tentu dalam proses itu ada plus dan minus, ya kan. Dan itu menjadi bagian tak terpisahkan dari proses belajar politik. Nah sekarang kan faktornya itu pertama Mas Anies sampai sekarang belum punya tiket. Tapi kalau kita lihat PDIP ini kan ada peluang sejak Rakernas kemarin tuh sepertinya Mbak Puan tuh diberi ruang lebih lebar untuk segera bergerak, ya kan. Nah itu melihat sikap Bu Mega seperti itu menurut Mas Ong ya? Ya saya wajar-wajar saja. Mungkin saja Bu Mega itu kan feeling politiknya tajam ya. Sebagai perempuan dia punya wisdom ya untuk melihat apakah anakku ini sudah waktunya untuk di-launching misalnya kan gitu kan. Bu Mega punya momentum dan punya hitungan-hitungan politik tersendiri. Kapan anaknya ini yang namanya Puan ini, Maharani ini kan di-launching kepada publik. Mungkin saja Mbak Mega merasa sudah waktunya, saya sudah berumur, karena itu estafet kepemimpinan, Soekarnoism, nasionalism, concern to orang kecil katanya ya, yang juga banyak tentu titel ini juga banyak digugat juga kan, karena ada anggotanya dan ini tidak bersisian dengan itu misalnya. Tapi faktanya masih dipilih oleh rakyat dengan banyak gitu kan, pemenang pemilu gitu ya. Artinya Bu Mega berhasil memimpin partai ini dan mencoba melakukan regenerasi politik. Ya saya kira ya. Jadi ada hitungan-hitungan hitungan-hitungan politik. Mega mengelola partai dengan caranya sendiri. Mungkin dia lebih percaya kepada anaknya untuk menjaga agar partai itu tetap sustain ya, solid ya, tetap solid, karena alat ikatnya adalah nasionalisme ala Bung Karno. Karena itu kemudian saran saya, Mbak Puan itu harus belajar sangat keras ya, sangat keras tentang pikiran-pikiran Soekarno lebih mendalam lagi. Tidak hanya anak biologis, tetapi dia harus betul-betul mengideologis gitu. Menjadi anak ideologis, menjadi cucu ideologis dari Soekarno. Seperti Bu Mega misalnya. Tentu saja nanti Mbak Mega itu Puan itu juga harus belajar kosmologi Jawa sebagaimana diserap oleh Mbak Mega dengan sebaik mungkin gitu ya. Saya kira Mbak Mega itu bukan hanya sekedar pemimpin partai, tapi dia bisa menundukkan orang ya, agar orang itu bisa tertib di dalam garis perjuangan ala dia ya kan. Tentu itu tidak mudah gitu. Mungkin saja nilai-nilai spiritual yang dimiliki Bu Mega itu belum sepenuhnya tertransfer dengan baik. Ibarat download itu mungkin downloadingnya itu masih loading dia gitu loh.
Karena itu dibutuhkan waktu, Ya, jeda untuk penuh gitu loadingnya gitu. Sehingga biasa video itu bisa diputar dengan baik. Dan itu yang harus diinsafi betul oleh Mega dan partai PDI Perjuangan. Oke. Nah, agak belok sedikit kalau melihat sikap Bu Mega dalam 2 kesempatan ya, yang menurut saya tuh banyak diapresiasi. Yang mana? Pertama, penolakan dia tentang 3 periode. Oh ya, saya kira itu. Kemudian ya di Rakernas menunjukkan kelas bahwa dia tuh strong leader lah. Strong leader. Nah, tapi ngelihat itu gimana? Bu Mega? Saya kira Bu Mega itu constitutionalize ya. Jadi orang yang berkiblat, yang patuh konstitusi. Walaupun di dalam praktek politik ya kita tetap ada adjustment ya dengan dinamika politik, karena mengelola politik itu bukan sebuah barang mudah ya. Dan dinamikanya sangat minute to minute, bahkan second to second ya. Dan itu harus diinsafi benar perubahan-perubahan itu, karena politik itu kadang-kadang dikalahkan oleh kepentingan sesaat dalam kompromi dan negosiasi yang sifatnya kondisional itu. Tapi Bu Mega tetap taat konstitusi. Taat konstitusi. Dan Bu Mega misalnya juga punya nasionalisme. Misalnya Abu Bakar Basir, misalnya kasus dulu Abu Basir. Mbak Mega nggak mau menyerahkan itu kepada Amerika. Karena ini warga negara saya. Warga negara saya. Kamu nggak boleh ikut campur urusan domestik saya. Nah, itu nasionalisme Bu Mega ada juga di situ. Dan yang menarik, sikap tegas Bu Mega itu membuat yang lain juga berani menolak. Iya dong. Termasuk siapa namanya? Iya. Penolakan Bu Mega terhadap 3 periode itu juga diamini oleh Ketua DPD RI yang namanya Lanyala Mataliti. Bagi saya Lanyala Mataliti itu seorang negarawan. Hari ini mana ada pemimpin lembaga negara yang berani secara terus terang untuk membawa bangsa ini ke dalam circumstance ya, arus politik utama ya, ke dalam konstitusi kita sebagai bangsa. Itu harus kita salut pada Lanyala Mataliti yang dia berani. Kalau pemimpin lainnya mungkin masih berpikir-pikir plus minus untung rugi secara politik ya, calculated ya kan. Lanyala? Lanyala tidak demikian. Langsung dia bersikap. Aku bersikap gini. Saya diamanati oleh rakyat untuk membela konstitusi. Karena itu kita harus kembali pada konstitusi. Saya kira apa yang dikatakan Lanyala itu penting untuk kita insafi benar. Terakhir kembali ke laptop ya. Ya, oke. Tentang duet Anies Puan ya kan. Oke. Kan ini disebut mewakili dalam tanda petik tuh. Mewakili nasionalis dan religius. Nasionalis dan religius. Ya, saya lihatnya gimana? Ya, itu tepat ya. Jadi gini Pak Iswan, katakanlah kita ini harus menyadari sebagai bangsa, silakan memilih calon pemimpin yang menurut rasionalitas kita dan kondisi objektif bangsa. Siapa saja anak-anak terbaik bangsa kita pilih secara jujur gitu. Apalagi sekarang kan sudah ada pilihan-pilihan. Dari sejumlah pilihan itu ada Anies, ada Puan, ada Prabowo, ada Ganjar, ada siapa lagi kan gitu ya. Tapi yang muka kan orang-orang ini. Nah, mari kita analisis demi kebaikan bangsa kira-kira siapa secara objektif gitu. Untuk kepentingan bangsa ya, bukan untuk kepentingan orang per orang atau kelompok. Saya dapat apa kalau Anies jadi? Saya dapat apa kalau Puan jadi? Jangan begitu lagi. Karena kondisi bangsa ini betul-betul membutuhkan orang yang kompatibel untuk menjawab tantangan zaman. Jadi ini mewakili 2 kelompok besar religius, nasionalis religius. Iya. Terakhir, peluangnya kalau ini jadi berduet, ini bagaimana gitu? Iya, bagaimana? Apa kuat? Apa setengah kuat? Atau saya kira sangat kuat. Nggak kuat. Sangat kuat. Kuat ya? Sangat kuat. Artinya kans untuk menang tuh besar. Besar sekali, karena dia mewakili mayoritas bangsa. Sayap nasionalis dan sayap sayap religius itu bersatu padu mengelola bangsa. Ingat loh ya, mengelola bangsa ini tidak bisa sendirian, satu sayap saja. Nggak bisa. Jadi nasionalisme dan kelompok religius kan kelompok agama yang lain itu bukan hanya Islam, tetapi kelompok religius itu menginsafi benar bahwa Indonesia itu adalah sayap Garuda. Nasionalis dan kelompok religius itu 2 sayap Garuda Indonesia.
yang harus terbang sejajar, kalau miring dia miring, kalau anu midano gitu, itu harus dirawat secara bersama. Kedua kelompok ini harus menginsafi benar. Jangan kalau ini sama ini tidak mau, yang ini tidak mau, ini mengelola negara bukan mengelola rumah tangga. Tapi kadang-kadang ada juga yang menolak ya, mungkin ya, bukan dari berusaha menjauhkan kelompok religius itu dari nasionalis atau mencoba terus membentrokkan gitu. Itu yang kemudian menjadi kerisauan almarhum Taufik Kemas. Taufik Kemas itu merindukan agar nasionalis dan kelompok religius itu tidak dibenturkan, karena dia dua komponen bangsa yang sangat penting di dalam state ini. Apalagi kalau PDIP mampu mengelola itu dengan baik. Tidak benar, tidak sangat salah secara politik kalau kemudian PDIP itu menjauhkan atau dijauhkan dari umat Islam, karena konstituen politiknya umat Islam kok. Iya toh? Iya. Jadi keduanya itu harus bersatu padu untuk melihat tantangan bangsa di masa depan. Jangan hanya kepentingan sesaat. Itu salah total itu, dan itu kebodohan kita sebagai bangsa. Kalau itu terus-menerus terjadi, Pak Iswan. Terima kasih. Saya kira ya. Gitu. Sama-sama Pak Iswan. Jadi Pak Ong kalau semangat ya, kalau bicara negara saya selalu semangat ya. Benar, karena ingin merindukan. Apalagi menakar peluang Ya. Dua orang ini yang saya kira saya sih ya, walaupun ada juga sih yang nggak suka ya. Yang gak suka. Ya, pastilah itu. Biasa. Tetapi menurut saya, saran saya sama Mbak Bu Mega ya, kalau boleh menyarankan ini kata orang orang kampung politik. Lancang ini katanya kan. Kau siapa katanya kan gitu. Tapi Islam mengajarkan jangan melihat orangnya, tapi apa yang diomongkan. Jadi saran Bu Mega apa? Kepada Bu Mega saya mengatakan bahwa jangan bisik-bisik agar Bu Mega melihat realitas itu. Bahwa jika anaknya yang cantik itu, Mbak Puan ya, bergandeng tangan dengan si ganteng Anies ini, sama-sama anak pejuang bangsa, sama anak perintis kemerdekaan, sama-sama memiliki kontribusi yang bagus terhadap bangsa ini, kita serahkan amanat itu kepada beliau, kepada mereka berdua berduet. Dua sejoli yang cantik, manis, ganteng toh. Nanti kalau Anies tapi kan bukan sekedar ganteng dan cantik. Tapi mereka udah kita bahas. Nanti kalau misalnya Anies jadi, Anies standing ovation-nya di luar negeri kan bagus nanti. Dia bahasa Inggrisnya bagus ya kan. Jadi kan carilah yang ganteng. Indonesia kan negara yang handsome ya, kaya raya, human resource-nya bagus, SDA-nya bagus, orang juga ganteng. Ya semua diciptakan ganteng. Mewakili toh. Tapi kan semua manusia ganteng. Baik, demikian obrolan santai bersama Mas Fatur Rahman Fadli, pengamat politik di apa namanya ini tempatnya? Shop Mr. Ong. Cafe Mr. Ong. Terima kasih. Sama-sama, Bung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.